massa dari organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Terlaksananya sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh para muda-mudi, apalagi kalau bukan event Jacklot. Ya, saat ini saya sedang berada di Kota Depok, tepatnya di Masjid Al-Ihsan. Saya akan mewawancarai sebagian tokoh masyarakat. Selamat siang pemirsa, informasi tadi mengawali perjumpaan Mi Info edisi siang hari ini 20 Desember 2021. Bersama saya Octavian, selama 30 menit ke depan saya akan memberikan informasi teraktual yang langsung disiarkan dari studio Mi TV. Inilah Mi Info. Berita diawali dengan kasus COVID-19 varian Omicron pertama di Indonesia. Kasus ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di RSDC, Wisma Atlet, Jakarta Pusat. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Apakah masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa? Berikut laporannya. Kasus COVID-19 varian Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Jakarta Pusat. Berawal dari 3 petugas pembersih di Wisma Atlet melakukan tes PCR, hasil PCR petugas tersebut positif dan salah satunya adalah varian Omicron. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang ini? Indonesia umumkan kasus pertama varian COVID Omicron. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Dan sekarang saya bersama salah satu pengguna KRL komuter lain dengan siapa? Rizky. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pendapatnya tentang varian COVID Omicron yang sudah masuk di RI? Ya cukup khawatir ya, tapi untuk saat ini kita cuma bisa jaga-jaga kesehatan aja kayak biasa, untuk nggak kumpul-kumpul aja sih. Itu kan. Apakah ada antisipasi dari pihak KRL atau pihak kantor untuk mencegah penyebaran Omicron? Sejauh ini masih kayak sebelumnya ya, jadi nggak ada sesuatu yang baru, tetap kayak jaga kebiasaan yang setelah pandemi ini aja, nggak ada yang baru. Mungkin nanti kalau kemungkinan terburuk terjadi, bahkan ada informasi yang lebih lanjut mungkin. Jadi pihak kantor belum ada WFH? Belum ada. Kemungkinan nanti kalau situasinya memburuk bisa jadi kita diperkerjakan dari rumah kembali. Tapi untuk saat ini tetap menggunakan KRL? Sampai saat ini masih menggunakan KRL sebagai salah satu akomodasi saya ke kantor. Baik, terima kasih Mas. Sekian laporan berita ini, saya Dimas Susanto Putra dan rekan saya Muhammad Fadli melaporkan kembali ke studio Mainfo. Untuk masyarakat harus lebih waspada. Berikut gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 varian Omicron. Di antaranya yaitu anosmia, diare, sesak napas, mual atau muntah, demam, batuk terus-menerus, mudah lelah, pilek, juga hidung tersumbat. Berita selanjutnya datang dari sektor pendidikan. Pembelajaran tatap muka diadakan di Depok. Syarat pembelajaran tatap muka, guru maupun siswa dan siswi wajib sudah divaksin. Tapi, bagaimana dengan anak sekolah dasar yang belum bisa divaksin? Apakah kebijakan yang diberlakukan pada siswa sekolah dasar untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka? Berikut laporannya. Pembelajaran tatap muka di Depok sedang berlangsung. Terlihat beberapa siswa mengenakan seragam dari jenjang SD maupun SMA. Tapi, bagaimana dengan anak sekolah dasar yang belum bisa divaksin? Saat ini beberapa sekolah sudah mengadakan ujian tatap muka. Salah satunya di SD Cipayung. Nah, SD ini sudah melakukan ujian tatap muka mulai sejak bulan September 2020. Oke. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu guru yang bernama Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apa aja sih persyaratan agar bisa mengikuti ujian tatap muka? Yang pertama, siswa itu suhunya harus di bawah 37,2 derajat. Lalu kemudian untuk anak SMP, mereka itu harus sudah divaksin. Bagaimana siswa atau siswi yang belum divaksin, Bu?
siswa-siswa yang belum divaksin diharapkan dia tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dengan teman-temannya. Tapi diusahakan harus sudah divaksin. Bagaimana sih diterapkannya protokol kesehatan di sekolah ini? Yang pertama dari mulai gerbang itu mereka sudah dites suhunya. Kalau dia di atas 37,2 derajat disuruh pulang. Kalau misalnya di bawah itu boleh masuk. Kemudian dia cuci tangan, tidak bersalaman dengan teman dan guru, dan dites indera penciumannya. Oh, ada tes indera penciuman? Iya, ada. Kalau boleh tahu caranya gimana Bu tes? Menggunakan minyak angin. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mencium, langsung disuruh pulang lagi. Apakah ujian ini lebih efektif dibanding ujian online? Iya, lebih efektif. Karena guru dan siswa itu langsung bertemu ya, nggak secara virtual tapi tatap muka langsung. Gitu. Jadi lebih memudahkan gurunya dan muridnya juga. Oke, sekian laporan berita kali ini. Saya Abel Konsarisa dengan rekan saya Dimas melaporkan kembali ke studio Minfo. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari sektor transportasi. Ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan di Depok. Kebijakan ini diberlakukan setiap Sabtu dan Minggu, guna untuk mengurangi kemacetan saat akhir pekan. Bagaimana cara pemberlakuan kebijakan ini? Berikut laporannya. Ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan di Depok. Tahap ini masih uji coba untuk mengurangi kemacetan saat akhir pekan. Dalam rangka mengurangi kemacetan di daerah Depok, Satlantas Polres Metro Depok akan memberlakukan sistem peraturan ganjil dan genap yang berada di daerah Margonda. Pemberlakuan sistem ganjil dan genap ini berlaku dari jam 12.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang Bapak Ponco, Kasubnit Kamsel Satlantas Polres Metro Depok. Saya Frans akan berkesempatan untuk mewawancari Bapak Ponco. Untuk pertanyaannya, bagaimana tahapan pemberlakuan ganjil genap ini? Kami dari Polres Metro Depok dengan juga dari pemerintah Kota Depok, dalam ini Dinas Perhubungan, Satpol PP, termasuk instansi dari pemerintah lainnya, dari TNI, dalam rangka untuk menanggulangi daripada COVID-19 sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 63 tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang PPKM yang pemberlakuan kegiatan masyarakat level 321 sejauh Bali. Kami mengadakan kegiatan ganjil genap. Tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan COVID-19. Jadi mobilitas masyarakat kita coba tekan. Yang kedua untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Margonda Raya. Demikian. Ya. Apakah peraturan ini bisa mengurai kemacetan? Insya Allah mulai hari ini dimulainya uji coba peraturan ganjil genap di Jalan Margonda Raya. Harapan kami bisa mengurai kemacetan dan juga mengurangi mobilitas masyarakat dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Depok. Oke, dalam pemberlakuannya, apakah sistem ganjil genap ini biasanya diadakan di daerah mana saja? Peraturan ganjil genap ini sudah diadakan di beberapa kota kabupaten provinsi lainnya seperti di DKI Jakarta, di Kota Bandung, di Bogor, di Tangerang, dan tempat-tempat lain sudah dilaksanakan ganjil genap. Oke, terima kasih Bapak Ponco untuk kesediaannya untuk diwawancarai. Pemberlakuan sistem ganjil dan genap di Depok berada di 3 titik. Itu exit tol Margonda, Jalan Akses UI, dan pertigaan Ramanda. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Francisco Salvio Soekarno, pamit undur diri. Selanjutnya masih dari sektor transportasi. Perbaikan di ruas jalan daerah Pabuaran Citayam menyebabkan kemacetan. Sebelumnya, jalan ini dikenal dengan jalan yang rusak dan berbahaya jika dilalui saat hujan. Perbaikan ini sudah berjalan cukup lama sehingga menyebabkan kemacetan kerap terjadi. Berikut laporannya. Ruas jalan Pabuaran Citayam dikenal dengan jalan yang rusak dan sangat berbahaya jika dilalui saat hujan. Perbaikan pernah dilakukan, tapi jalan masih saja sering rusak.
Sekarang saya berlokasi di Jalan Raya Cipayung Jaya. Di sini sedang ada perbaikan jalan raya menyebabkan kemacetan. Sebelumnya jalan ini rusak dan banjir ketika hujan. Saat ini saya bersama salah satu warga sekitar dengan Bapak siapa? Bapak Bakri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu ini perbaikan keberapa ya? Yang ketiga ini. Yang ketiga yang dulu itu aspal biasa itu. Cuma hancur. Apakah jalan ini sering terjadi kecelakaan? Ya kalau kecelakaan sering, nyungsep juga pun ada juga gitu. Ada luka korban ya? Ya luka korban kagak ada, cuman luka-luka biasa ringan ada. Untuk diperkirakan perbaikan jalan ini berapa lama ya Pak? Ya paling 58 hari deh. 58 hari ya? Iya. Sekitar sebulan lebih ya? Iya betul. Untuk sekarang ini kemacetannya parah atau tidak Pak? Ya untuk kemacetan ya parah pisan ya. Parah bener, parah banget ya. Jam berapa aja ya parahnya? Ya sekitar parahnya dari pagi juga parah juga macetnya sampai Pospol juga, dari ujung Aira juga, Pabuaran juga sampai kelurahan juga gitu kemacetannya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Iya, apalagi kalau malam macetnya luar biasa itu. Berita selanjutnya datang dari sektor kriminal. Terjadi lagi pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh Ustadz di Depok. Sebelumnya, sudah terjadi pelecehan seksual di Bandung. Tersangka berinisial HW menjanjikan korbannya akan membiayai kuliah dan menjadi polwan. Berbeda dengan di Depok, pelaku berinisial MMS, usia 52 tahun, mencabuli puluhan anak muridnya. Modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang hingga mengintimidasi. Bagaimana pendapat masyarakat dan tokoh agama lainnya tentang berita ini? Berikut laporannya. Pelecehan seksual kembali terjadi pada anak yang dilakukan oleh Ustadz di Depok. Modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang hingga mengintimidasi korbannya. Ya, saat ini saya sedang berada di Kota Depok, tepatnya di Masjid Al Ihsan. Saya akan mewawancarai sebagian tokoh masyarakat tentang terkait kasus pelecehan seksual yang marak terjadi, yaitu pelakunya sendiri adalah guru ngaji. Ya, saat ini saya sedang dengan Bapak siapa? Dengan saya namanya Bapak Adi Mardani, salah satu pengurus wakil ketua DKM Al Ihsan Permata Depok. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak siapa tadi? Bapak Adi. Bapak Adi. Ya. Bagaimana cara siswi terhindar dari hal seperti ini, Pak? Nah, ini kan kasusnya mungkin yang tadi saya sempat utarakan itu di Beji ya, kalau nggak salah ya, di Beji dengan yang jadi korbannya itu antara umur 10 sampai 15 tahun. Iya. Nah, ini sangat asusila perbuatan ini gitu kan, karena saya juga baru mengetahuinya. Nah, untuk terhindar mungkin orang tua itu nggak boleh langsung ketika menitipkan anaknya untuk melakukan pendidikan baik itu di TPA maupun itu serta-merta langsung mengirimkan ataupun mentransfer semuanya itu ke gurunya, tapi harus tetap ada pengawasan dari orang tua, karena orang tua itu sebagai wali muridnya, dan mungkin ya harus diawasi benar-benar gitu, tidak langsung seluruh permasalahannya itu dibebankan kepada gurunya seperti itu gitu kan. Oke, selanjutnya itu apa hukumannya jika dilihat dari pandangan agama? Kalau dari pandangan agama sangat jelas ya, jangankan tindakan mencabuli gitu kan, seperti yang tadi disampaikan, untuk mendekati saja yang bukan muhrimnya atau bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya kan kita nggak boleh ya. Apalagi ini mencabuli, itu tindakan kriminal dan memang di luar batas dari baik itu norma susila maupun agama seperti itu. Kira-kira nih, menurut Bapak ganjaran apa yang tepat untuk pelaku tersebut? Wah, ganjarannya ini ya, yang pertama, apalagi itu guru agama itu kan sebagai mungkin tokoh masyarakat juga gitu kan, sangat dipercaya oleh orang tua, tapi ternyata di luar batas gitu kan, dia sampai dengan mencabuli anak didiknya gitu kan. Mungkin tindakan yang paling wajar itu ya
itu akan si guru ngaji tersebut akan langsung mungkin dihakimi masyarakat ya, dalam arti hakimi masyarakat disebut mungkin orang yang bejat gitu, orang yang tidak orang yang tidak amanah gitu, seperti itu. Jelas-jelas di mungkin dari pandangan agama itu pasti beliau itu termasuk kategori yang dosa besar gitu kan, karena yang pertama dia tidak amanah, kemudian juga yang kedua itu malah berbuat asusila gitu, seperti itu. Terus juga yang kedua itu jelas sekali ketika berbuat asusila ataupun di luar batas kan hukum di Indonesia sudah jelas ya, pasti ada hukumannya gitu kan, seperti itu. Dan mungkin dari kita ataupun kita mungkin selaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu agar diproses dalam hukum di Indonesia, seperti itu. Sekian laporan berita saya dari Muhammad Farli dan Dimas Susanto, melaporkan kembali dari Studio New Info. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari kebakaran di Kuningan, Jakarta Selatan. Tepatnya di gedung cyber, sejumlah karyawan berlarian keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Dalam kejadian ini, terdapat korban jiwa. Berikut laporannya. Kebakaran terjadi di gedung cyber Kuningan, Jakarta. Terlihat ada beberapa pemadam kebakaran serta ambulan yang membantu pemadaman api dan evakuasi. Selamat siang Kak, dengan kakak siapa aja? Saya Fitri. Saya Nurma. Aku Caca. Kakak kerja di sini ya? Iya. Di gedung cyber ini ya? Iya. Kalau boleh tahu, ini dari jam berapa kebakarannya? Jam makan siang. Dari jam makan siang? Ya, startnya itu jam 12.30. Oke. Terus kakak tahu nggak apa sih penyebab kebakaran ini? Tadi sih dikonfirmasi via WhatsApp grup, infonya ledakan dari baterai. Oke. Terus untuk ledakannya kenceng nggak ya? Nah, kita kan di lantai 9, Mas. Kita kan katanya di lantai 9. Kejadian itu terjadinya di lantai 2 dan lantai 3. Nah, sebelum asap itu naik, kita nggak tahu ada kebakaran di bawah karena alarmnya tidak bunyi sama sekali. Nah, setelah sama sekali tidak bunyi sampai ke lantai 9. Tadi di sini sih masih kedengaran. Oh, alarmnya ya, tapi di lantai 9 nggak ada info, nggak ada kedengaran alarm kayak gitu. Nah, pas kita udah denger itu ada cium itu asap, aromanya kayak gitu, terus evakuasi. Terus dari PT kita sendiri ada tim K3-nya gitu. Jadi kita diarahkan untuk evakuasi langsung ke tangga darurat. Nah, kita turun sampai lantai 3 mentok karena di lantai 3 itu udah banjir, udah banyak banget air, kita nggak bisa lewat tangga darurat lagi. Nah, terus diarahkan ke sisi sebelah kanan karena yang kebakaran ini kan kejadiannya di sisi sebelah kiri gedung kayak gitu. Nah, terus kita lihat dari sisi sebelah kanan evakuasi sampai ke lantai 1 karena memang di lantai 3, 2, 1 itu udah banjir banget. Ada korban jiwa nggak ya Kak? Tadi sih yang diinfokan ada. Ada korban. Ambulan. Banyak ambulan, cuma tadi kita baru lihat Terus penanganannya ke korban itu gimana Kak? Dibawa ke rumah sakit atau gimana? penanganan pertama tadi yang kita lihat ya, dikasih oksigen dulu di atas. Iya, benar dikasih oksigen. Langsung, nggak tahu kenapa langsung ambil tandu, langsung dibawa ke bawah, langsung ambulan. Oke. Terus kira pas pemadamnya ini datang berapa lama setelah ledakan itu? 20 menit ya. Lama. Oh, nggak lama. 15 Oh, berarti kinerja dari pemadam juga cepat banget ya datangnya, responnya. Terus untuk kerugian kira-kira belum tahu ya? Banyak banget efeknya. Karena Oke. kita bergerak di ISP tadi ya, internet. Pokoknya kita di jaringan gitu. Nah, pasti semua klien kita downtime. Mau nggak mau harus diinfokan ke klien-klien kalau listriknya dipadamkan kayak gitu. Ya banyak sih Mas kerugiannya dari semua PT termasuk kita. Terus setelah kebakaran ini untuk karyawan-karyawannya gimana? Kerjanya berarti stop dulu ya? Iya benar. Jadi sekarang monitoring juga udah dari luar karena sudah dievakuasi semua. Tim monitoring kita monitoringnya dari parkiran karena memang masih banyak kayak memberikan koordinasi konfirmasi ke klien gitu kenapa internetnya mati gitu. Karena memang di sini terjadi kebakaran. Dan ini monitoring data center kita juga aman atau enggak? Karena banyak perangkat juga yang kita simpan di data center, perangkat-perangkat klien.
Oke Kak, paling itu aja ya. Makasih atas wawancaranya. Kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan di samping itu kabar baik datang dari semakin banyak mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diatasi total kasus positif corona menjadi 130.715 Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien positif COVID-19 yang Berita selanjutnya, terjadi demo unjuk rasa di Bogor. Unjuk rasa ini mengikut sertakan organisasi yang menuntut penghapusan undang-undang dan kenaikan gaji pokok buruh. Berikut laporannya. Ratusan massa dari organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di depan kantor Bupati Bogor yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada aksi kali ini, massa melakukan orasi untuk menyuarakan tuntutan rakyat, di mana massa meminta agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Massa juga meminta agar pemerintah tetapkan upah minimum sektor Kabupaten Bogor naik minimal 10% pada tahun 2022. Ya, kalau pembatalan Undang-Undang Omnibus Law itu adalah suatu cita-cita kami yang memang posisinya hari ini adalah kado buat kami yang paling berharga. Dan pada saat ini walaupun Omnibus Law sudah tidak menurut MK sudah tidak dibatalkan, tetapi pada dasarnya kita menginginkan upah UMK Kabupaten Bogor tetap naik dengan posisi bahwasanya UKH kita ini tidak boleh ikut PP 36. Kita sudah dikasih PP 36 yang menginginkan bahwasanya upah kita ini tidak turun dibandingkan upah-upah sebelumnya. Jadi kita ingin menginginkan Kabupaten Bogor ini adalah barometer buat kita bahwasanya upah kita ini adalah harus upah yang layak di Kabupaten Bogor. Kira-kira aksi ini berlanjut sampai kapan? Kemungkinan besar aksi ini akan berlanjut sampai tanggal 7 dan 8 sampai tuntutan kita akan dipenuhi. Apakah ini akan terus berjalan atau tidak, nunggu instruksi dari konfederasi kita bahwasanya apakah tetap layak berjalan atau tidak. Terakhir, harapan dari setelah aksi ini apa? Harapan dari aksi ini adalah menginginkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor harus melihat bahwasanya buruh ini adalah rakyat Kabupaten Bogor juga yang harus diperhatikan. Tidak hanya posisi yang hari ini buruh atau rakyat yang lain dari petani, pengusaha dan lainnya, tetapi buruh tidak diperhatikan ya sama juga bohong. Saya menginginkan Bupati Bogor Bu Ade Yasin supaya memperhatikan kaum buruh, karena kita juga pernah mengatakan bahwasanya pernah deal politik dengan Ade Yasin, bahwasanya mana janjinya buat kami kaum buruh. Itu aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yurlang Reni, kembali ke studio. Berita selanjutnya, pemerintah berniat menaikkan harga cukai rokok. Pemerintah ingin rokok tidak terjangkau masyarakat miskin dan mengurangi pengonsumsian rokok. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Baiknya sekarang bersama juru parkir yang pertama Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Bapak Jamil. Bapak Jamil. Ya. Oke, Bapak Jamil, saya ingin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Sekarang ini kan kira-kira nih berdekatan ini nih cukai rokok mau naik Pak. Iya. Kira-kira gimana pendapat Bapak Pak? Ya, kalau udah jatahnya dinaikin ya mau gimana lagi kan gitu. Kalau naik kita larang, kita ini juga pun nggak bisa karena itu memang udah kebutuhan. Iya. Seperti itu.
Sehari Bapak bisa ngerokok berapa sih Pak? Ya minim-minimnya 1 bungkus lah. 1 bungkus Pak? Iya. Cuma misalkan harga rokok makin naik nih Pak, kira-kira Bapak masih mau ngerokok gak Pak? Ya mungkin ngerokok tapi nggak sebanyak seperti biasa gitu. Bapak sebagai pengguna pengerokok nih, harga cukai ditaikin, Bapak ngerasa mengalami kerugian Pak? Ya agak sulit aja sih sebenarnya. Agak sulit? Ya kalau dibilang kerugian, tidak. Paling ya agak berkurang aja. Agak berkurang? Agak berkurang. Oke baik, kalau begitu terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Sekian laporan berita dari saya Irfan Kamil dan rekan saya Dimas. Kembali melaporkan Studio Mid TV. Berikut ini tarif kenaikan cukai per jenis rokok. Untuk tarif cukai sigaret putih mesin golongan pertama naik 13,9%. Golongan kedua A naik 12,4%. Golongan kedua B naik 14,4%. Untuk sigaret kretek mesin golongan pertama naik 13,9%. Untuk golongan kedua A naik 12,1%. Serta untuk golongan kedua B naik 14,3%. Untuk sigaret kretek tangan golongan 1A naik 3,5%. Golongan 2B naik 4,5%. Golongan kedua naik 2,5%. Golongan ketiga naik 4,5%. Berita selanjutnya datang dari sektor olahraga. Pertandingan karate tetap diadakan walau dalam masa pandemi. Lalu, bagaimana dengan protokol yang diberlakukan di sana? Berikut laporannya. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu atlet tingkat nasional, sekaligus pemenang kejuaraan Inkaras Open. Halo Rafli. Halo. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, kejuaraan Inkaras Open kemarin kan diadain saat pandemi. Ya. Kira-kira protokol apa sih yang diberlakukan saat pertandingan? Pertama dari pihak pemerintah juga pastinya ngizinin dong ada turnamen yang diselenggarain secara offline. Terus juga dari atlet-atlet semua pastinya di swab buat memastikan kita aman dari COVID. Dan saat kita ada break sebentar itu ruangan itu juga pasti disemprot disinfektan. Terus kita harus pakai masker terus kemana-mana. Oke. Kalau boleh tahu nih, saat kejuaraan kemarin, kira-kira Rafli dapat juara berapa tuh? Alhamdulillah dapat juara 1 nih. Oh oke. Terus penghargaan apa yang didapat? Pertama kita pastinya sebelum kejuaraan juga kita kan udah dibina. Kita dapat insentif kayak uang pembinaan dan lain-lain sih. Oh oke. Boleh cerita sedikit nggak sih pengalaman saat pertandingan event ini atau sebelum-sebelumnya? Wah, kalau event ini rada beda juga karena kita udah jarang tanding nih. Jadi auranya kita deg-degan. Terus juga ya suasananya beda lah karena kita udah lama nggak tanding. Iya, mungkin karena saat ini masih pandemi kali ya. Jadi jadi jarang-jarang. Oke. Walau udah sekali ya mengharumkan nama dojo. Baik. Sekian laporan berita kali ini. Saya Samuel dan rekan saya Dimas Susanto melaporkan kembali ke studio Info. Berita selanjutnya masih dari sektor hiburan. Event Jacklot telah dibuka kembali. Event ini menyajikan pakaian distro brand lokal. Hal ini menjadi kegiatan yang positif untuk meningkatkan perekonomian kaum milenial. Event Jacklot diadakan kembali. Seperti yang kita tahu, kita sudah mengalami pandemi COVID selama 2 tahun. Pada akhirnya, event Jacklot ini dibuka kembali saat pandemi. Event ini diikutsertakan oleh banyak distro terkenal. Tentunya, dalam event Jacklot kali ini sangat diminati oleh masyarakat umum, terutama kaum milenial. Lalu bagaimana dengan protokol yang diterapkan? Bagaimana syarat dan cara untuk ikut serta dalam event ini? Simak liputannya. Halo, selamat siang permisa. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Center, tepatnya berada di Senayan, yang dimana saat ini sedang terlaksananya sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh para muda-mudi, apalagi kalau bukan event Jacklot. Event Jacklot telah dibuka kembali setelah mengalami pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Akhirnya event ini diadakan kembali dan saat ini event Jacklot telah berlangsung selama 2 hari. Dan dengan kurang lebih 250 brand lokal yang bergabung. Saat ini saya sedang bersama salah satu staf penyelenggara event yang bernama Mas, siapa namanya? Mas Rian. Oke Mas, aku ingin bertanya nih, bagaimana sih cara untuk ikut event ini? Untuk caranya sebagai tenan ya. Untuk tenan sendiri teman-teman bisa lihat aja di Instagram Jacklot, di situ ada di bio-nya. Klik aja bio-nya, itu ada daftar registrasi tenan baru.
Nah, nanti situ ada nomor kontak marketing kita, langsung hubungi aja ke nomor WhatsApp kontaknya itu. Oke Mas, bagaimana sih protokol kesehatan yang diterapkan untuk bagi para pengunjung untuk datang ke sini Mas? Untuk protokol kesehatan sendiri kita sudah melalui berbagai tahap ya. Dari awalnya ke semua tim Satgas DKI Jakarta khususnya, lalu ke BNPD, BNPB, juga sampai ke Dinas Kesehatan. Semua sudah kita paparkan tentang protokol kesehatan kita yang sangat ketat sekali karena semua pengunjung yang masuk ke area Jaklot itu wajib vaksin minimal dosis pertama karena untuk masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kedua juga harus memakai masker tentunya, juga memakai hand sanitizer. Setelah itu mereka mendapatkan satu stiker nanti yang nempel di lengan, itu sebagai tanda masuknya. Nah, jadi selama di dalam area venue pun mereka nggak bisa berlama-lama karena ada waktunya sendiri juga. Maksimal tuh 2-3 jam aja di dalam acara. Oke Mas, selanjutnya siapa aja sih yang terlibat dalam event ini atau sponsorshipnya nih kalau boleh tahu? Untuk sponsornya kita ada dari Postpay karena pembelian tiket masuk Jaklot itu dari Postpay seharga 20.000 HTM-nya. Lalu kita ada Campina, es krim Campina. Lalu kita juga ada Yamaha dan juga ada dari Teh Pucuk, Lea Mineral dan juga Kopiko. Mas, ada gak sih promo-promo khusus untuk pengunjung nih yang mau datang ke Jaklot JCC Senayan ini? Oh iya, ada banget karena kita kerjasama dengan Kemenparekraf. Kemenparekraf memberikan potongan 100.000 setiap belanja minimal 200.000. Jadi teman-teman datang aja ke booth-booth yang ada di sini akan mendapatkan potongan 100.000. Misalnya beli celana 150, kaosnya 50.000, 200, langsung dipotong Rp100.000. Bayarnya melalui www.jaklot.co.id. Berarti langsung otomatis cuma bayar 100.000 nih ya Mas? 100.000 doang, tapi minimal belanjanya harus 200.000. Aduh, boleh banget nih. Nah Mas, denger-dengar katanya tuh event Jaklot sini tuh berlangsung di beberapa kota. Kalau boleh tahu di mana aja nih? Pertama kita udah jalan di Bekasi dan Semarang di tanggal 1 sampai 5 Desember kemarin. Lalu di hari ini di 8 sampai 12 kita barengan sama Cikarang, Jakarta dan Cikarang. Dan nanti seminggu lagi ada di Surabaya dan Cikupa. Itu tanggal 15 sampai dengan 19 Desember. Mas, terima kasih atas waktunya untuk mau kami wawancara. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke. Bagi kalian yang ingin mengakhiri liburan akhir tahun kalian, jangan lupa datang ke Jaklot di JCC Convention Center dengan cara memesan tiket melalui aplikasi Postpay. Harganya hanya 20.000 saja. Segera pesan tiketnya karena tiketnya sangat terbatas sekali melalui aplikasi Postpay. Sekian berita dari saya Maria Kartikasari, Dimas, Fadlia, Abel, dan Kaidar yang bertugas kembali ke studio. Terima kasih. Baik pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Mi Info. Saya Oktavian dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, patuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan terima kasih. Sampai jumpa.